Assalamualaikum teman-teman Batur Kanda. Pernah nggak kalian bayangin rasanya hidup di zaman di mana kiamat itu benar-benar nyata dan lagi jalan menuju ke arah rumah kalian? Selama lebih dari 40 tahun, nggak ada satupun kekuatan di bumi yang selamat dari amukan pasukan ini. Mereka sudah meratakan peradaban dari Tiongkok sampai ke jantung dunia Islam, sampai muncul pepatah. Kalau ada orang yang bilang pasukan ini bisa kalah, jangan percaya, karena itu pasti bohong. Dunia sudah pasrah, semua raja sudah gemetar. Tapi di sebuah lembah kecil bernama Ain Jalut, ada satu rencana gila dari seorang pemimpin yang dulunya cuma seorang budak yang sanggup mematahkan mitos pasukan Tuhan itu selamanya. Apa sebenarnya yang terjadi di lembah itu? Taktik haram apa yang mereka pakai sampai pasukan paling ditakuti ini lari tunggang langgang untuk pertama kalinya? Jawabannya bakal bikin kalian merinding. Simak sampai habis. Halo teman-teman Batur Kanda, gimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian dalam kondisi yang luar biasa. Karena hari ini kita akan masuk ke dalam sebuah mesin waktu. Kita akan mundur sekitar 800 tahun ke belakang, ke sebuah masa di mana kata harapan itu hampir nggak ada harganya. Sebuah masa di mana peta dunia sedang dihapus dan digambar ulang dengan tinta darah. Coba kalian tutup mata sebentar dan bayangin kalian adalah seorang petani atau pedagang di abad ke-13. Kalian lagi hidup tenang, tiba-tiba di ufuk timur, kalian melihat gumpalan debu yang sangat besar. Debu itu bukan tanda badai pasir biasa. Debu itu berasal dari ribuan kuku kuda yang berlari sangat kencang. Dan di balik debu itu ada ribuan prajurit dengan mata yang tajam, busur yang melengkung kuat, dan reputasi yang bikin nyali siapapun langsung ciut. Mereka adalah Kekaisaran Mongol. Teman-teman, sebelum kita bahas soal perang besarnya, kita harus paham dulu hantu macam apa yang lagi dihadapi dunia saat itu. Mongol di bawah pimpinan Genghis Khan dan keturunannya bukan cuma sekedar tentara. Mereka itu adalah fenomena alam. Bayangin, dari sebuah suku nomaden yang awalnya cuma berantem antar saudara di padang rumput Mongolia yang dingin dan gersang, tiba-tiba mereka bersatu dan meledak menjadi imperium daratan terbesar dalam sejarah manusia. Apa yang bikin mereka seseram itu? Kenapa dunia waktu itu mikir kalau mereka itu tak terkalahkan? Pertama, kita bicara soal mobilitas. Pasukan Mongol itu hidup di atas kuda. Seorang prajurit Mongol bisa punya 3-4 kuda cadangan. Mereka bisa menempuh jarak ratusan kilometer dalam sehari. Jarak yang buat tentara Eropa atau tentara Arab waktu itu butuh waktu berminggu-minggu. Mereka itu kayak flash mob versi mematikan. Datang tiba-tiba, hancurin semuanya, terus hilang lagi dalam sekejap. Kedua, adalah kedisiplinan dan teknologinya. Kalian jangan bayangin mereka cuma orang-orang barbar yang teriak-teriak nggak jelas. Enggak, teman-teman. Mongol itu sangat terorganisir. Mereka punya sistem komunikasi yang namanya YAM, semacam kantor pos tercepat di zamannya. Komunikasi antar jenderal itu sangat rapi. Terus busur panah mereka, itu teknologi tingkat tinggi saat itu. Busur komposit mereka punya daya jangkau yang lebih jauh dari pemanah manapun. Mereka bisa memanah sambil berkuda dengan posisi partian shot, noleh ke belakang sambil lari menjauh, dan akurasinya tetap mematikan. Gila kan? Tapi yang paling bikin merinding sebenarnya adalah perang urat saraf mereka. Mongol itu sadis bukan karena mereka cuma suka darah, tapi karena itu adalah strategi. Mereka punya prinsip. Kalau satu kota berani ngelawan, maka seluruh kota itu, termasuk kucing dan anjingnya, harus dimusnahkan. Kenapa? Supaya kota-kota di depannya menyerah tanpa harus perang. Strategi teror ini berhasil banget. Kabar tentang kekejaman Mongol menyebar lebih cepat daripada pasukan mereka sendiri. Orang-orang sudah mati ketakutan, bahkan sebelum mereka lihat bendera Mongol di Cakrawala. Di tahun 12-an itu, satu persatu raksasa dunia tumbang. Kekaisaran Tiongkok yang temboknya setebal itu, jebol. Kekaisaran Khwarezmiyah di Asia Tengah yang punya kavaleri berat dan kota-kota benteng yang megah, rata dengan tanah dalam hitungan bulan. Rusia yang dinginnya minta ampun
dilibas di musim dingin yang paling ekstrim sekalipun. Eropa, Polandia dan Hungaria cuma jadi tempat latihan buat mereka. Dunia saat itu benar-benar ngerasa kalau Tuhan lagi murka. Ada seorang sejarawan muslim zaman itu, Ibnu Al-Athir. Dia sampai bilang begini, "Seandainya aku tidak pernah dilahirkan, atau seandainya aku sudah mati sebelum melihat bencana ini. Saking ngerinya melihat peradaban Islam yang dibangun ratusan tahun, hancur cuma dalam sekejap. Baghdad yang jadi pusat ilmu pengetahuan, Bukhara yang jadi pusat ulama, semuanya hilang dari peta." Mongol saat itu bukan lagi sekedar musuh politik, tapi mereka dianggap sebagai cambuk Tuhan atau the scourge of God. Ada kepercayaan universal waktu itu kalau Mongol itu dikirim untuk mengakhiri dunia. Nggak ada gunanya ngelawan, nggak ada gunanya lari. Mereka adalah takdir yang nggak bisa dihindari. Dan itulah yang bikin judul cerita kita hari ini jadi sangat menarik. Karena di tengah keputusasaan dunia yang sudah merasa kiamat ini, ada satu kekuatan kecil di Mesir yang justru berani bilang, "Tunggu dulu, kita nggak akan menyerah tanpa perlawanan." Bayangin tekanannya teman-teman. Kalian berdiri di sebuah garis batas terakhir. Di belakang kalian adalah kehancuran total peradaban total. Dan di depan kalian adalah badai yang belum pernah kalah sekalipun dalam sejarah. Badai dari timur ini sekarang sudah sampai di ambang pintu Suriah dan mulai mengincar Mesir. Hulagu Khan, cucu dari Genghis Khan, sang penghancur Baghdad, sudah bersiap-siap. Dia merasa ini adalah tugas terakhirnya sebelum menguasai seluruh dunia. Dia sudah punya segalanya, tentara terbaik, taktik terbaik, dan nama yang bikin setiap orang kencing di celana. Dia benar-benar yakin kalau Mesir bakal jatuh seperti domino lainnya. Tapi sejarah punya caranya untuk memberikan kejutan. Inilah awal dari runtuhnya mitos tak terkalahkan tersebut. Namun sebelum kita sampai ke momen benturan di lembah Ain Jalut, kita harus melihat dulu bagaimana badai ini menghancurkan jantung dunia Islam paling berharga, yaitu Baghdad. Karena dari luka di Baghdad itulah muncul sebuah amarah dan tekad yang nantinya akan meledak di Ain Jalut. Siapkan kopi kalian, duduk yang nyaman, karena kita baru saja memulai perjalanan panjang ini. Kita akan melihat bagaimana kesombongan bertemu dengan keberanian dan bagaimana sebuah dunia yang sudah gelap gulita tiba-tiba melihat cahaya harapan lagi. Tetap di Batur Kanda, karena bab selanjutnya akan membawa kita ke salah satu tragedi paling menyedihkan sekaligus penting dalam sejarah manusia. Kita akan melihat Baghdad terbakar. Teman-teman Batur Kanda, kalau di bab 1 kita bicara soal kehebatan militer Mongol, sekarang kita harus bicara soal sisi gelap dari sejarah. Kita akan bicara soal sebuah luka yang, jujur aja, sampai detik ini pun kalau diingat masih kerasa perih bagi dunia ilmu pengetahuan. Kita akan masuk ke tahun 1258, tahun di mana otak dunia dipaksa berhenti berdenyut. Coba kalian bayangin, Baghdad di abad ke-13 itu bukan sekedar kota biasa. Baghdad itu adalah Kairo, London, dan New York yang digabung jadi satu. Itu adalah pusat peradaban manusia. Selama 500 tahun, dinasti Abbasiyah sudah membangun kota ini jadi tempat yang paling bercahaya di muka bumi. Di sana ada Baitul Hikmah atau House of Wisdom. Itu adalah perpustakaan terbesar, universitas terhebat, dan pusat riset paling maju yang pernah ada. Semua ilmuwan dari seluruh penjuru dunia, mau itu Muslim, Kristen, Yahudi, Hindu, semuanya kumpul di sana buat belajar astronomi, kedokteran, matematika, sampai filsafat. Tapi, di luar tembok Baghdad yang megah itu, badai dari timur sudah sampai. Hulagu Khan, cucu Genghis Khan, berdiri dengan sekitar 150.000 sampai 200.000 pasukan. Ini bukan cuma pasukan berkuda biasa, teman-teman. Hulagu bawa insinyur-insinyur pengepungan dari Tiongkok, bawa mesin-mesin pelempar batu raksasa, dan bawa kemarahan yang gak ada obatnya. Sebelum menyerang, Hulagu sebenarnya kasih pilihan. Dia kirim surat ke Khalifah Al-Mustasim. Isinya simpel tapi ngeri. Menyerahlah, hancurkan tembok kotamu, paritmu, dan tunduklah kepadaku. Kalau tidak, aku akan menyeretmu dari takhtamu ke dasar kehinaan. Nah, disinilah tragedi kepemimpinan terjadi. Khalifah Al-Mustasim waktu itu mungkin kurang paham sama dunia luar. Dia merasa Baghdad itu suci dan gak mungkin jatuh.
Dia malah balas surat Hulagu dengan nada ngeledek. Dia bilang kalau seluruh dunia Islam bakal bangkit buat bela Baghdad. Padahal kenyataannya, dunia Islam saat itu lagi terpecah belah dan gak ada satupun yang berani bantu. Tanggal 29 Januari 1258, kepungan dimulai. Bayangin suara dentuman batu-batu raksasa yang menghantam tembok kota tiap detik. Bayangin hujan panah api yang gak berhenti-berhenti menyiram langit Baghdad. Rakyat di dalam kota mulai kelaparan, ketakutan, dan sadar kalau janji-janji perlindungan itu gak nyata. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, tembok Baghdad jebol. Tanggal 10 Februari, sang khalifah menyerah. Dia keluar dari gerbang kota dengan harapan bisa negosiasi. Tapi bagi Mongol, kata negosiasi itu gak ada kalau musuh sudah kalah. Apa yang terjadi setelah itu, saya pribadi agak berat buat ceritainnya. Selama seminggu penuh, Baghdad berubah jadi neraka. Hulagu kasih izin pasukannya buat ngelakuin apa aja. Pembantaian massal terjadi. Sejarawan bilang korban jiwa mencapai angka 200.000 sampai 800.000 orang. Bau kematian itu begitu menyengat sampai pasukan Mongol sendiri harus pindah kemah keluar kota karena nggak tahan sama baunya. Tapi yang paling bikin hati dunia hancur adalah apa yang mereka lakukan ke Baitul Hikmah. Miliaran buku, manuskrip langka yang cuma ada satu di dunia, hasil pemikiran jenius manusia selama berabad-abad, semuanya dilempar ke Sungai Tigris. Saksi mata saat itu bilang, air Sungai Tigris berubah menjadi warna hitam karena tinta dari buku-buku yang luntur. Tapi gak lama kemudian, airnya berubah menjadi merah karena darah penduduk yang dibantai di pinggir sungai. Ilmu kedokteran yang bisa menyelamatkan nyawa, rumus matematika yang jadi dasar teknologi kita sekarang, semuanya hilang di telan arus sungai. Ini adalah kerugian intelektual terbesar dalam sejarah manusia. Kita nggak akan pernah tahu apa saja yang hilang di sana. Rasanya kayak semua kerja keras manusia selama ratusan tahun dihapus begitu saja dalam 1 minggu. Dan gimana nasib Khalifah Al-Mustasim? Ini adalah bagian yang paling menghina. Mongol punya kepercayaan kalau darah keluarga Rajangga gak boleh tumpah ke tanah, karena katanya bisa bikin bencana alam. Jadi, Hulagu punya cara yang sangat kejam. Khalifah digulung di dalam karpet, terus ditaruh di tengah jalan dan diinjak-injak oleh ribuan kuda Mongol yang berlari sampai dia meninggal. Benar-benar sebuah akhir yang sangat tragis bagi pemimpin dunia Islam saat itu. Setelah Baghdad rata dengan tanah, Hulagu merasa dia sudah jadi Tuhan di bumi. Dia lanjut menghancurkan Suriah, mengambil Damaskus, dan sekarang dia berdiri di depan pintu terakhir, Egypt. Dia pikir kalau Baghdad yang sehebat itu aja bisa dia hancurkan dalam hitungan hari, apalagi Egypt yang saat itu cuma dipimpin oleh pasukan budak namanya Mamluk. Hulagu pun duduk di kemahnya, mengambil pena, dan menulis surat yang isinya sangat sombong untuk dikirim ke Egypt. Surat yang nantinya bukan bikin Mamluk takut, tapi justru memicu keberanian yang bakal mengubah sejarah di Ain Jalut. Teman-teman, tragedi Baghdad ini adalah pengingat bahwa peradaban itu rapuh kalau tidak dijaga. Tapi dari abu kehancuran Baghdad, semangat perlawanan itu pindah ke Egypt. Luka ini jadi bahan bakar bagi Sultan Qutus untuk bilang, cukup sampai di sini. Gimana isi surat maut Hulagu yang bikin Sultan Qutus murka? Dan gimana reaksi rakyat Egypt saat tahu kalau kiamat sudah ada di depan mata mereka? Kita akan bahas di bab selanjutnya. Tetaplah bersama Batur Kanda, karena setelah kegelapan ini, kita akan melihat fajar keberanian mulai terbit. Teman-teman Batur Kanda, bayangin suasana di Kairo tahun 1260. Kota itu lagi mencekam banget. Jalanan yang biasanya ramai sama pedagang, tiba-tiba sunyi. Orang-orang cuma saling bisik, Baghdad sudah habis, Damaskus sudah jatuh, kita kapan? Di tengah ketakutan yang luar biasa itu, tiba-tiba di gerbang kota muncul sekelompok utusan berkuda dengan panji Mongol yang berkibar. Mereka bukan bawa damai, tapi bawa selembar surat dari Hulagu Khan untuk Sultan Mesir saat itu, Saifuddin Qutus. Kalian tahu, surat ini bukan surat diplomatik biasa, ini adalah surat maut. Isinya itu sangat sombong, sangat meremehkan, dan didesain buat bikin mental lawan hancur berkeping-keping bahkan sebelum pedang dicabut. Kurang lebih begini kalau diterjemahkan ke bahasa kita sekarang. Dari raja-raja di timur dan barat, Khan Agung, kami sudah menghancurkan Baghdad dengan pedang Tuhan. Kami sudah meratakan wilayah-wilayah yang luas. Kalian gak punya tempat untuk lari. Bumi bakal bergetar di bawah kaki kuda kami. Kalian bilang kalian adalah prajurit Tuhan?
Ingat, kami adalah tentara Tuhan yang diciptakan dari kemarahannya untuk menghukum kalian. Jangan berdoa, karena doa kalian gak bakal didengar. Jangan menangis, karena air mata kalian gak bakal bikin kami iba. Menyerah sekarang, atau kalian bakal ngerasain apa yang dirasain Baghdad. Gila kan? Hulagu secara terang-terangan bilang kalau dia itu adalah instrumen Tuhan untuk menghukum dunia. Dia menyebut para penguasa Mesir sebagai sekumpulan budak yang gak pantas buat melawan. Dia pengen Qutuz berlutut, menyerahkan kunci kota Kairo, dan membiarkan rakyat Mesir jadi budak Mongol. Nah, teman-teman, coba kita posisikan diri jadi Sultan Qutuz. Dia baru aja naik tahta lewat kudeta yang berdarah-darah. Negaranya lagi krisis ekonomi, panglima-panglimanya lagi berantem satu sama lain, dan sekarang musuh paling ngeri di dunia kirim surat ancaman kayak gitu. Banyak penasihat Qutuz yang gemetar. Mereka bilang, Sultan, mending kita nyerah aja. Mongol itu nggak bisa dikalahkan. Daripada Kairo jadi kayak Baghdad, mending kita tunduk. Tapi Qutuz ini beda mentalitasnya. Dia tahu satu hal, Mongol itu menang karena rasa takut lawannya. Kalau dia menunjukkan rasa takut sedikit saja, maka Mesir sudah kalah sebelum perang dimulai. Di momen inilah, Qutuz ngambil sebuah keputusan yang sangat berani, sangat berisiko, dan bisa dibilang gila. Dia panggil para utusan Mongol itu ke depan umum. Di depan rakyat dan para panglimanya, Qutuz memerintahkan Algojo untuk memenggal kepala keempat utusan Mongol tersebut. Kepalanya dipajang di gerbang Zuwaira di Kairo. Tindakan ini adalah pernyataan perang paling keras yang pernah ada dalam sejarah. Membunuh utusan itu adalah pelanggaran hukum internasional zaman itu, dan Mongol paling benci kalau utusannya disentuh. Dengan melakukan itu, Qutuz mau bilang ke Hulagu, gue nggak takut sama lo, dan yang lebih penting, dia mau bilang ke panglimanya sendiri, nggak ada jalan buat nyerah lagi. Kita sudah bakar jembatan, pilihan kita cuma satu, menang atau mati syahid. Tapi teman-teman, pas Qutuz lagi siap-siap buat perang yang dia kira bakal jadi bunuh diri massal ini, tiba-tiba ada sebuah keajaiban sejarah yang terjadi. Kabar mengejutkan datang dari ibu kota Mongol di Karakorum. Mongke Khan, sang Khan Agung, kakaknya Hulagu, meninggal dunia. Dalam tradisi Mongol, kalau seorang Khan meninggal, semua pangeran harus pulang buat ikut pemilihan pemimpin baru, Kurultai. Hulagu Khan, yang tadinya sudah siap-siap mau mimpin serangan ke Mesir dengan ratusan ribu pasukan, terpaksa harus pulang bawa sebagian besar pasukannya. Dia cuma ninggalin sekitar 15.000 sampai 20.000 prajurit elit di bawah pimpinan jenderal terbaiknya, Kit Buka. Bagi banyak orang, 20.000 pasukan Mongol itu tetap aja angka yang ngeri. Kit Buka ini jenderal veteran, dia yang mimpin hancurin Baghdad bareng Hulagu. Tapi bagi Qutuz, ini adalah celah kecil yang dikasih Tuhan. Dia nggak mau nunggu Kit Buka masuk ke Mesir. Dia justru ngambil inisiatif buat bawa pasukannya keluar dari Kairo, menjemput maut di tanah Palestina. Qutuz panggil tangan kanannya, seorang jenderal Mamluk yang sangat cerdas dan licin bernama Baibars. Dia bilang, siapkan pasukan, kita nggak akan bertahan di tembok kota, kita bakal temuin mereka di lembah. Teman-teman Batur Kanda, momen ini adalah titik balik. Untuk pertama kalinya, ada orang yang berani nyobek-nyobek surat ancaman Mongol dan malah nantang balik. Qutuz dan Baibars mulai menyusun rencana di sebuah lembah bernama Ain Jalut, sebuah rencana yang bakal bikin Jenderal Kit Buka yang sombong itu menyesal seumur hidup karena sudah meremehkan pasukan budak dari Mesir. Gimana detail rencana bunuh diri yang disusun Qutuz dan Baibars, dan kenapa lembah Ain Jalut dipilih jadi tempat eksekusinya? Kita bakal masuk ke bagian taktik perang paling jenius di bab selanjutnya. Tetap di Batur Kanda, karena pertempuran sesungguhnya baru akan bermulai. Nah, teman-teman Batur Kanda, sebelum kita masuk ke medan perang, kita harus kenalan dulu sama aktor utama kita. Kalau di pihak Mongol ada pasukan berkuda yang ditakuti dunia, di pihak Mesir ada sebuah kelompok unik yang namanya Mamluk. Mungkin sebagian dari kalian mikir, Mamluk itu apa sih? Secara harfiah, Mamluk itu artinya dimiliki atau budak. Tapi jangan bayangin budak yang kerja di ladang atau pembantu rumah tangga ya. Ini beda banget. Mamluk adalah kelas prajurit elit yang dibentuk dengan sistem yang sangat disiplin dan keras.
Sistemnya begini, sejak kecil, anak-anak laki-laki dari suku-suku Turkik atau Kaukasus dibawa ke Mesir. Mereka dibeli, dibawa ke barak-barak khusus, terus dididik secara militer dan agama. Mereka dipisahkan dari keluarga, nggak punya ikatan darah di Mesir, jadi kesetiaan mereka cuma satu, kepada Sultan dan kepada sesama rekan Mamluk. Ini ibarat anak asuh negara yang dipersiapkan khusus buat jadi mesin perang. Bayangin latihan mereka, teman-teman. Di pulau-pulau di tengah sungai Nil, kayak Pulau Raudah, mereka dilatih teknik furusiah. Ini bukan cuma sekedar latihan pedang. Furusiah itu paket lengkap. Memanah sambil berkuda dengan kecepatan penuh, memainkan tombak, bela diri tangan kosong, sampai strategi perang tingkat tinggi. Mereka itu profesional. Kalau tentara Mongol itu lahir di atas kuda karena gaya hidup nomaden, para Mamluk ini diciptakan di barak untuk jadi lebih hebat dari siapapun. Yang bikin Mamluk ini spesial adalah mereka punya mobilitas sosial. Meski statusnya budak di awal, mereka bisa naik pangkat jadi panglima, gubernur, bahkan sultan. Inilah yang terjadi pada tahun 1250-an. Ketika dinasti Ayyubiyah atau keturunan Salahuddin Al-Ayyubi mulai melemah, para jenderal Mamluk ini bilang, daripada negara berantakan, biar kita yang ambil alih. Dan akhirnya, berdirilah Kesultanan Mamluk. Nah, pas ancaman Mongol datang, kondisi politik di Mesir itu lagi panas-panasnya. Kudeta sana-sini, pembunuhan politik, pokoknya kacau. Tapi begitu surat ancaman dari Hulagu Khan tadi sampai di Kairo, ego mereka langsung minggir. Mereka sadar satu hal, kalau mereka nggak bersatu, sejarah Islam bakal tamat di tangan Mongol. Sultan Qutus, yang kita bahas di bab sebelumnya, sebenarnya juga seorang Mamluk. Dia tahu mentalitas anak buahnya. Dia tahu kalau Mamluk itu punya satu keunggulan yang nggak dimiliki pasukan lain di dunia. Mereka nggak punya tempat kembali. Mereka nggak punya kampung halaman buat melarikan diri. Mesir adalah rumah mereka satu-satunya. Jadi pilihannya cuma satu, bertahan sampai mati atau menang dan jadi pahlawan. Batur Kanda, coba bayangin tekanan yang ada di pundak mereka. Di sebelah timur, seluruh kekhalifahan sudah rata dengan tanah. Di sebelah utara, Suriah sudah jatuh. Yerusalem sudah terancam. Mesir adalah benteng terakhir. Kalau Mesir jatuh, maka Mekah dan Madinah cuma tinggal nunggu waktu buat dihancurkan. Mamluk bukan lagi sekedar tentara bayaran atau budak istana. Mereka telah bertransformasi menjadi perisai terakhir umat manusia. Inilah yang bikin semangat mereka beda. Mereka punya teknik militer yang setara dengan Mongol, sama-sama jago berkuda dan memanah, tapi mereka punya tambahan bahan bakar yaitu keyakinan dan harga diri sebagai pembela iman. Qutus mulai mengumpulkan seluruh sumber daya yang ada. Dia narik pajak darurat, dia kumpulkan sisa-sisa tentara yang lari dari kejaran Mongol di Suriah, dan dia satukan faksi-faksi Mamluk yang tadinya musuhan. Salah satu yang paling penting adalah dia berdamai dengan Baibars, seorang jenderal Mamluk yang sangat cerdas tapi sempat jadi rivalnya. Qutus tahu, buat ngalahin iblis dari timur, dia butuh singa paling ganas di pihaknya. Jadi, sekarang panggung sudah siap. Di satu sisi, ada pasukan Mongol yang merasa mereka adalah utusan Tuhan untuk menghukum dunia. Di sisi lain, ada pasukan Mamluk yang merasa mereka adalah pedang Tuhan untuk menghentikan kehancuran. Pasukan Mamluk mulai bergerak keluar dari Mesir. Ini adalah gerakan yang sangat berani, karena biasanya orang lebih milih bertahan di balik tembok kota kalau melawan Mongol. Tapi Qutus nggak mau nunggu, dia mau nyegat badai itu sebelum sampai ke pintunya. Mereka berjalan melewati semenanjung Sinai, menuju sebuah lembah kecil di Palestina yang namanya bakal abadi dalam buku sejarah, Ain Jalut. Kenapa Ain Jalut dan apa rencana gila yang disiapin Qutus dan Baibars? Kita bakal bedah taktiknya di bab selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Batur Kanda. Teman-teman Batur Kanda, pernah nggak kalian ngerasa terpojok sampai ke titik di mana kalian harus milih, lari dan hidup sebagai pengecut, atau maju dan mati sebagai pahlawan? Nah, itulah posisi Sultan Saifuddin Qutus saat pasukannya mulai bergerak keluar dari Kairo menuju perbatasan Palestina. Bayangin situasinya. Pasukan Mamluk ini memang elit, tapi mereka tetap manusia. Sepanjang jalan, yang mereka dengar cuma cerita horor. Pengungsi dari Suriah lari ke Mesir sambil nangis-nangis, nyeritain gimana Mongol motong kepala orang tanpa pandang bulu. Mental para prajurit, bahkan para panglima tinggi, emir, itu benar-benar di titik nadir. Mereka ketakutan. Bahkan pas rapat Dewan Perang, banyak panglima yang bilang gini ke Qutus, "Sultan,
kita nggak mungkin menang. Mending kita bertahan di balik tembok Kairo aja, atau kita kirim surat damai lagi ke Hulagu. Mereka ragu, mereka gemetar. Di momen inilah Qutuz menunjukkan kenapa sejarah mencatat namanya dengan tinta emas. Dalam sebuah pertemuan besar yang tegang, Qutuz berdiri. Dia nggak cuma bicara pakai mulut, tapi pakai seluruh jiwanya. Dia melemparkan helm perangnya ke tanah dan berteriak dengan suara yang menggelegar, "Wa Islama, wa Islama, demi Islam, demi Islam." Dia bilang ke para panglimanya, "Wahai para pemimpin kaum muslimin, kalian sudah lama makan dari harta Baitul Mal, kalian sudah menikmati fasilitas negara, tapi sekarang saat musuh datang, kalian mau lari. Aku akan maju sendiri. Siapa yang mau ikut berjihad, ayo bersamaku. Siapa yang mau pulang ke rumahnya, silahkan, tapi tanggung dosanya di hadapan Tuhan nanti." Duar! Kata-kata itu kayak tamparan keras buat para panglima. Mereka malu. Rasa malu itu akhirnya berubah jadi keberanian yang nekat. Qutuz berhasil membakar semangat pasukannya bukan dengan janji harta, tapi dengan harga diri. Dia secara simbolis membakar jembatan di belakang mereka. Nggak ada jalan pulang, nggak ada opsi menyerah. Tapi Qutuz bukan cuma modal teriak doang, teman-teman. Dia juga cerdik secara politik. Buat sampai ke Ain Zalut, mereka harus lewat wilayah yang dikuasai tentara salib, di Acre atau Akka. Biasanya Mamluk dan tentara salib itu musuh bebuyutan. Tapi Qutuz tahu, musuh dari musuhku adalah temanku, untuk sementara. Dia kirim utusan ke tentara salib. Dia bilang, Mongol itu kayak air baha. Kalau kami hancur, kalian yang berikutnya. Biarkan kami lewat atau kita hancur bareng-bareng. Tentara salib akhirnya sadar kalau Mongol itu ancaman yang jauh lebih ngeri. Mereka nggak mau bantu Mamluk perang, tapi mereka setuju buat netral dan ngizinin pasukan Qutuz lewat wilayah mereka, bahkan mereka dibolehkan beli suplai makanan di sana. Ini adalah kemenangan diplomatik yang luar biasa. Nah, sekarang jalurnya sudah terbuka. Pasukan Mamluk terus bergerak menyusuri pesisir Palestina. Di sisi lain, Jenderal Mongol Kitbuka juga sudah mulai bergerak dari arah timur. Kitbuka ini orangnya sombong banget. Dia ngeremehin Mamluk. Dia pikir Mamluk cuma gerombolan pelarian yang ketakutan. Kesombongan inilah yang nantinya bakal jadi bumerang buat Mongol. Qutuz dan tangan kanannya Baibars mulai mencari lokasi yang pas buat nyambut kedatangan Mongol. Mereka nggak mau perang di lapangan terbuka yang luas, karena itu bakal nguntungin kavaleri panah Mongol yang terkenal lincah. Mereka butuh tempat yang bisa menjepit lawan. Akhirnya, mereka milih sebuah lembah kecil yang subur, namanya Ain Zalut, mata air Jalut. Tempat ini punya bukit-bukit di sisi kiri dan kanannya, dan hutan yang cukup lebat buat nyembunyiin pasukan cadangan. Disinilah Qutuz nyusun rencana paling beresiko dalam hidupnya. Dia bakal pakai taktik umpan yang sangat berbahaya. Bayangin teman-teman, di tengah malam yang dingin di lembah itu, puluhan ribu prajurit Mamluk cuma bisa dengar suara napas kuda dan denting sedang yang lagi diasah. Mereka tahu, besok pagi sejarah dunia bakal ditentukan di lembah sempit ini. Kalau mereka kalah, peradaban Timur Tengah tamat. Kalau mereka menang, mereka bakal jadi manusia pertama yang mematahkan mitos kalau Mongol nggak bisa dikalahkan. Tensi sudah di puncak, Qutuz sudah siap, Baibars sudah siap, dan maut sudah menunggu di Cakrawala. Besok adalah hari di mana darah bakal mengalir lebih deras dari mata air Jalut itu sendiri. Gimana detail pertempurannya? Gimana strategi umpan Baibars bekerja? Strategi di lembah Jalut. Jangan sampai ketinggalan. Teman-teman Batur Kanda, kalian tahu nggak apa yang bikin pertempuran Ain Jalut ini legendaris? Bukan cuma soal jumlah pasukannya, tapi soal mind games. Qutuz dan Baibars itu jenius. Mereka tahu kalau mereka lawan Mongol dengan gaya perang biasa, adu banteng di lapangan terbuka, mereka bakal habis dipanah. Jadi mereka harus bikin jebakan yang bikin Mongol terpaksa main di aturan main mereka. Lokasi pilihannya gokil banget, Ain Jalut. Secara harfiah, artinya mata air Jalut atau Goliat. Konon katanya, di tempat inilah dulu Daud mengalahkan Jalut. Secara geografis, lembah ini dikelilingi perbukitan tinggi di Galilea. Tanahnya agak berawa di beberapa bagian, dan yang paling penting, ada banyak pepohonan buat sembunyi. Ini adalah killing ground yang sempurna.
Strategi mereka itu klasik tapi mematikan. Feint retreat atau pura-pura kabur. Tapi tunggu dulu, melakukan taktik ini ke pasukan Mongol itu kayak ngajarin ikan berenang. Kenapa? Karena Mongol sendiri adalah masternya taktik pura-pura kabur. Tapi Baibars punya rencana yang lebih berani. Baibars, si jenderal karismatik ini, maju duluan dengan pasukan kecil. Dia nggak bawa seluruh kekuatan Mamluk. Dia cuma bawa sebagian kecil kavaleri elitnya. Tujuannya apa? Buat jadi umpan atau bait. Dia mau bikin Kitbuka, panglima Mongol, mikir kalau kekuatan Mesir itu cuma segitu-gitunya. Sementara itu, Sultan Qutus ngapain? Dia ngelakuin sesuatu yang butuh disiplin tingkat dewa. Dia nyembunyiin sisa pasukannya, puluhan ribu orang, di balik perbukitan dan di dalam hutan-hutan di sekitar lembah. Bayangin, ribuan kuda dan manusia harus diam, nggak boleh berisik, nggak boleh ada debu yang naik, supaya nggak ketahuan sama mata-mata Mongol. Ini adalah momen stealth paling tegang dalam sejarah. Nah, sekarang kita lihat dari sisi Mongol. Kitbuka ini jenderal veteran. Dia hebat, tapi dia punya satu kelemahan fatal. Sombong. Dia sudah terlalu sering menang. Baginya, Mamluk itu cuma pasukan budak yang ketakutan. Begitu dia lihat Baibars muncul di mulut lembah dengan pasukan yang relatif sedikit, Kitbuka langsung nafsu. Dia mikir, ini dia mangsa gue. Habisin sekarang juga. Disinilah Baibars mainin peranannya dengan sangat cantik. Dia mulai mancing-mancing, menyerang sedikit, terus begitu Mongol mau balas, dia perintahin pasukannya buat putar balik dan lari masuk ke dalam lembah. Kitbuka yang merasa di atas angin, langsung teriak, "Serbu!" Seluruh kavaleri Mongol yang terkenal mematikan itu ngejar Baibars masuk ke dalam mulut harimau. Mereka lari kencang, debu berterbangan, teriakan perang menggema di seluruh lembah. Mereka nggak sadar, semakin dalam mereka masuk ke dalam lembah Ain Jalut, ruang gerak mereka semakin sempit. Bukit-bukit di kiri kanan mereka mulai menutup jalan keluar. Teman-teman, kalian harus paham betapa beresikonya posisi Baibars saat itu. Kalau dia lari terlalu lambat, dia bakal kegiles sama kavaleri Mongol. Kalau dia lari terlalu cepat, Kitbuka mungkin bakal curiga dan berhenti ngejar. Baibars harus jaga jarak yang pas supaya Kitbuka tetap merasa bisa nangkap dia. Benar-benar aksi drift kavaleri yang luar biasa. Pasukan Mongol terus merangsek masuk. Mereka sudah benar-benar masuk ke jantung lembah. Mereka merasa kemenangan sudah di depan mata. Tapi tiba-tiba, Baibars berhenti lari. Dia muter balik kudanya. Dan di saat yang sama, dari atas bukit, terdengar suara trompet perang yang memekakkan telinga. Dari balik pepohonan, dari balik bukit-bukit yang tadinya sunyi, muncul ribuan pasukan Mamluk yang dipimpin langsung oleh Sultan Qutus. Mereka muncul kayak hantu yang keluar dari tanah. Mongol kaget setengah mati. Yang tadinya mereka yang ngejar, sekarang mereka yang dikepung dari segala arah. Inilah momen yang paling ditunggu-tunggu. Qutus berteriak dari atas bukit, memberikan komando buat serangan balik total. Pasukan Mongol yang tadinya sangat terorganisir, tiba-tiba panik. Ruang gerak mereka terbatas, mereka nggak bisa manah dengan leluasa karena jaraknya sudah terlalu dekat. Tapi jangan salah teman-teman, pasukan Mongol itu petarung sejati. Meski terjebak, mereka nggak langsung nyerah. Mereka bakal balas lawan dengan sangat brutal. Benturan dua kekuatan raksasa ini nggak bisa dihindari lagi. Pedang ketemu pedang, tombak ketemu tombak. Gimana kelanjutan benturannya? Siapa yang bakal bertahan di tengah hujan panah dan genangan darah? Kita bakal masuk ke momen paling epik, benturan dua raksasa, hari pertempuran. Tetap di Batur Kanda, jangan berkedip. 3 September 1260. Matahari baru saja naik di langit Palestina, tapi udara di lembah Ain Jalut sudah terasa panas, bukan cuma karena cuaca, tapi karena aura kematian yang pekat. Begitu trompet perang berbunyi dan pasukan Mamluk yang bersembunyi mulai muncul dari perbukitan, suasana langsung berubah jadi chaos total. Duar! Bayangin, ribuan kavaleri Mamluk berbaju besi lengkap dengan jubah yang berkibar turun dari lereng bukit kayak air bah yang tumpah. Di sisi lain, pasukan Mongol yang terjebak di tengah lembah sempat terdiam sejenak. Mereka kaget,
Jelas, tapi ingat, ini adalah pasukan Mongol. Mereka sudah terlatih buat menghadapi situasi paling mustahil sekalipun. Begitu sadar mereka dijebak, Kit Buka nggak lari. Dia justru berteriak memerintahkan pasukannya buat membentuk formasi tempur. "Jangan mundur, hancurkan mereka di sini." Mungkin itu yang diteriakkan Kit Buka dalam bahasa Mongolia. Benturan pertamanya itu gila banget, teman-teman. Bunyi benturan antara ribuan kuda itu kedengeran kayak suara guntur. Pedang bertemu pedang, tombak menusuk baju zirah, dan panah-panah Mongol mulai terbang memenuhi langit. Pasukan Mongol mencoba melakukan apa yang paling mereka kuasai, memecah belah barisan lawan dengan kecepatan. Tapi kali ini mereka ketemu lawan yang sepadan. Mamluk bukan tentara petani, mereka adalah kavaleri berat yang disiplinnya setara atau bahkan mungkin lebih ngeri daripada Mongol. Tapi ada satu momen kritis yang bikin jantung Sultan Qutuz hampir copot. Pasukan Mongol, meskipun jumlahnya lebih sedikit dan posisinya terjepit, ternyata punya serangan balik yang sangat mematikan. Sayap kuri pasukan Mongol meluncurkan serangan bunuh diri yang sangat masif ke arah sayap kanan pasukan Mamluk. Serangan itu begitu kuat sampai-sampai barisan sayap kanan Mamluk mulai goyah. Mereka mulai terdesak mundur. Ini adalah titik balik yang bisa mengubah sejarah. Kalau sayap kanan Mamluk jebol, Mongol bisa keluar dari kepungan, muter balik, dan malah menghancurkan Mamluk dari belakang. Di saat-saat kritis itu, kepanikan mulai menjalar di antara prajurit Mesir. Beberapa orang mulai melirik ke arah belakang, siap buat kabur. Disinilah Sultan Qutuz melakukan aksi yang bakal dikenang selama ribuan tahun. Melihat pasukannya mulai goyah, Sultan Qutuz nggak cuma diam di barisan belakang sambil kasih perintah. Enggak, dia memacu kudanya ke titik paling depan, tepat ke tengah-tengah hujan panah. Dia melepas helm perangnya, tindakan yang sangat berisiko karena kepalanya jadi sasaran empuk panah, supaya semua prajurit Mesir bisa melihat wajah sultan mereka. Dengan suara yang menggelegar melebihi denting senjata, dia berteriak lagi, "Wa Islama! Wa Islama! Ya Allah, bantulah hambamu Qutuz untuk mengalahkan Mongol." Melihat sultan mereka bertarung tanpa helm, nekat di garis depan, mental para prajurit Mamluk langsung meledak. Rasa takut mereka hilang seketika, digantikan dengan amarah dan semangat jihad yang membara. Yang tadinya mau lari, balik badan dan menyerbu Mongol dengan kekuatan berkali-kali lipat. Kalau sultan saja siap mati, kenapa kita harus takut? Mungkin itu yang ada di pikiran mereka. Pertempuran berubah jadi pergulatan tangan kosong yang sangat brutal. Di lembah sempit itu, formasi sudah nggak karuan. Mamluk dan Mongol bertarung satu lawan satu di atas kuda, bahkan banyak yang jatuh ke tanah dan lanjut bergunat di lumpur dan darah. Baybars dengan pedang melengkungnya yang terkenal menebas setiap prajurit Mongol yang mencoba mendekati sultan. Kit Buka, si jenderal Mongol, melihat pasukannya mulai rontok satu persatu. Tapi dia punya harga diri seorang pejuang Mongol. Dia menolak buat mundur. Dia terus memacu kudanya, menebas sana-sini, mencoba mencapai posisi Qutuz untuk duel satu lawan satu. Tapi tembok baja Mamluk terlalu tebal. Lembah Ain Jalut yang tadinya hijau subur, sekarang berubah warna jadi merah. Suara ringkikan kuda yang terluka dan teriakan manusia memenuhi udara. Debu yang beterbangan bikin jarak pandang jadi pendek, bikin suasana makin mencekam. Mongol yang selama ini dianggap sebagai setan yang gak bisa mati, ternyata bisa berdarah juga. Mereka bisa jatuh, mereka bisa teriak kesakitan, dan mereka bisa kalah. Mitos itu mulai retak di sini, di tengah genangan darah Ain Jalut. Kekuatan mental yang selama ini jadi senjata utama Mongol, yaitu rasa takut lawan, justru berbalik arah. Sekarang, prajurit Mongol lah yang mulai merasa ngeri melihat keganasan pasukan Mamluk yang seolah-olah nggak takut mati. Apa yang terjadi dengan Kit Buka dan gimana cara Baybars memberikan pukulan terakhir yang benar-benar menghancurkan sisa-sisa pasukan Mongol? Kita bakal lanjut ke bagian yang paling memuaskan di bab berikutnya. Tetap di Batur Kanda. Teman-teman Batur Kanda,
Kalau Sultan Qutus adalah hati dari pasukan Mamluk, maka Baibars adalah otaknya. Baibars ini bukan cuma jenderal yang jago berantem, tapi dia punya insting predator. Dia tahu kapan harus lari, dan dia tahu kapan harus menggigit sampai lawan gak bisa napas lagi. Setelah Qutus maju tanpa helm dan bikin moral pasukan Mamluk naik berkali-kali lipat, kekacauan di sayap kanan mulai teratasi. Pasukan Mamluk yang tadinya hampir kabur, sekarang justru balik menekan Mongol dengan beringas. Tapi di tengah kekacauan itu, Baibars tetap tenang. Dia nggak terbawa emosi. Dia melihat celah yang selama ini dia tunggu-tunggu. Pasukan Mongol sudah benar-benar terjepit di tengah lembah, dan mereka mulai kelelahan. Bayangin teman-teman, pasukan Mongol itu jauh dari rumah. Mereka sudah perang berbulan-bulan. Sementara Mamluk, mereka segar. Mereka bertarung di halaman belakang rumah mereka sendiri. Dan mereka punya suplai makanan yang cukup. Baibars melihat kavaleri Mongol mulai melambat karena ruang gerak yang sempit. Dia langsung kasih kode ke unit kavaleri elitnya. Ini bukan serangan asal-asalan. Baibars memerintahkan sebuah manuver yang disebut cincin api. Dia mulai menarik pasukan yang ada di depan sedikit mundur, tapi bukan buat kabur seperti di awal tadi. Ini adalah gerakan memutar untuk menutup jalur keluar terakhir pasukan Mongol. Begitu Mongol merasa ada jalan buat kabur, mereka langsung lari ke arah situ, tanpa sadar kalau itu adalah jalur yang sudah disiapkan Baibars menuju area yang lebih berlumpur dan sempit. Disinilah kepintaran Baibars teruji. Dia menggunakan pengetahuan medan Ain Jalut dengan sempurna. Pasukan Mongol yang terkenal dengan kecepatan kudanya tiba-tiba terjebak di tanah yang agak rawa. Kuda-kuda mereka mulai kesulitan bergerak. Dan di saat itulah Baibars memberikan perintah, "Tembak!" Hujan panah dari pemanah-pemanah Mamluk yang sudah terlatih Furusiah itu menghujam tanpa henti. Mongol mencoba membalas, tapi mereka kehilangan momentum. Barisan mereka yang tadinya solid kayak tembok baja mulai retak dan hancur. Di tengah debu yang makin tebal, panji-panji Mongol, bendera-bendera mereka yang biasanya bikin orang gemetar ketakutan, satu persatu mulai tumbang ke tanah. Lalu, tibalah momen yang paling dramatis dalam pertempuran ini. Kit Buka, sang panglima Mongol yang legendaris, terjatuh dari kudanya. Bayangin, seorang jenderal yang sudah menaklukkan puluhan kota, yang sudah menghancurkan Baghdad, sekarang tersungkur di tanah Ain Jalut. Dia nggak kabur, dia petarung sejati, dia tetap menghunus pedangnya sampai akhir, tapi dia akhirnya berhasil ditawan oleh pasukan Mamluk. Kit Buka dibawa ke hadapan Sultan Qutus dalam keadaan terikat. Ini adalah momen yang sangat simbolis teman-teman. Dunia sedang menonton. Kekuatan yang katanya tak terkalahkan itu sekarang berlutut di depan seorang mantan budak. Dialog di antara mereka itu legendaris banget. Kit Buka, meskipun sudah jadi tawanan, tetap sombong. Dia bilang ke Qutus, "Jangan bangga dulu. Kalau kalian membunuhku, Hulagukan bakal datang dan meratakan negeri kalian sampai nggak ada debu yang tersisa. Aku ini cuma satu dari sekian banyak panglima Mongol." Tapi Qutus cuma tersenyum tipis. Dia nggak takut sama ancaman itu lagi. Dia tahu, hari ini mitos Mongol sudah mati. Qutus menjawab dengan tenang, "Kalian sudah terlalu banyak menumpahkan darah orang gak bersalah. Hari ini Tuhan memberikan keadilan." Dan dengan satu ayunan pedang, Kit Buka dieksekusi. Begitu kabar kematian Kit Buka menyebar ke sisa-sisa pasukan Mongol di medan pertempuran, mental mereka langsung hancur berkeping-keping. Prajurit-prajurit Mongol yang biasanya sangat disiplin tiba-tiba lari tunggang langgang. Mereka mencoba lari ke arah utara, ke arah kota Baisan, tapi Baibars nggak membiarkan mereka lolos begitu saja. Dia melakukan pengejaran yang sangat agresif. Dia nggak mau ada satupun tentara Mongol yang tersisa buat lapor balik ke markas besar mereka. Dia mau kirim pesan ke seluruh dunia. Kalau kalian masuk ke wilayah kami, kalian nggak bakal pernah pulang. Pertempuran Ain Jalut berakhir sore itu juga. Lembah yang tadinya jadi saksi kengerian, sekarang mendadak sunyi. Yang tersisa cuma bangkai-bangkai kuda dan senjata-senjata yang berserakan. Mamluk menang, benar-benar menang secara total.
Batur Kanda, kalian bisa bayangin gak gimana perasaan rakyat Mesir dan Palestina saat itu? Kabar ini menyebar kayak kilat, dari mulut ke mulut, dari kota ke kota. Mongol kalah, Mongol hancur di Ain Jalut. Orang-orang keluar ke jalan-jalan, mereka sujud syukur, mereka menangis bahagia. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah, ekspansi Mongol dihentikan secara permanen dalam pertempuran terbuka yang adil. Tapi kemenangan ini bukan cuma soal militer, ada dampak yang jauh lebih besar buat dunia. Apa yang terjadi setelah mitos tak terkalahkan itu hancur, dan gimana nasib Sultan Qutus setelah kemenangan besar ini? Ternyata ceritanya nggak berakhir bahagia begitu saja bagi sang sultan. Kita bakal bahas keruntuhan mitos Mongol dan tragedi setelah perang di bab selanjutnya. Runtuhnya mitos tak terkalahkan. Tetap di Batur Kanda, karena bagian penutup ini bakal sangat emosional. Teman-teman Batur Kanda, bayangin kalian hidup di zaman itu. Selama 40 tahun lebih, setiap kali ada berita tentang pasukan Mongol, isinya cuma satu, kehancuran. Belum ada satupun kekuatan besar di dunia, mulai dari Kekaisaran Tiongkok, kesatria-kesatria tangguh di Rusia, sampai kekhalifahan besar di Baghdad, yang bisa bikin Mongol pulang dengan kekalahan telak dalam pertempuran terbuka. Tapi setelah sore itu di Ain Jalut, semuanya berubah. Berita kemenangan Mamluk menyebar lebih cepat dari api yang membakar rumput kering. Dari pasar-pasar di Kairo, gang-gang sempit di Damaskus, sampai ke istana-istana di Eropa, orang-orang saling berbisik dengan nada nggak percaya. Mongol bisa dikalahkan. Mongol ternyata cuma manusia. Mitos tak terkalahkan atau invincibility itu sebenarnya adalah senjata terkuat Mongol. Mereka menang bahkan sebelum berperang, karena musuh sudah ketakutan duluan. Nah, di Ain Jalut, senjata psikologis itu hancur total. Bagi dunia Islam, ini adalah nafas baru. Mesir nggak jadi rata dengan tanah. Dan yang paling penting, jalur menuju kota suci Mekah dan Madinah akhirnya tertutup bagi invasi Mongol. Ain Jalut adalah tembok yang menghentikan gelombang pasang Mongol ke arah barat. Tapi teman-teman, ada sisi lain dari runtuhnya mitos ini yang jarang dibahas di buku sejarah sekolah. Kemenangan Mamluk di Ain Jalut ternyata memicu efek domino di dalam internal kekaisaran Mongol sendiri. Hulagu Khan yang tadinya mau balik lagi ke Suriah buat balas dendam atas kematian Kitbuka, tiba-tiba nggak bisa fokus. Kenapa? Karena muncul musuh dari dalam rumahnya sendiri. Sepupu Hulagu yang bernama Berke Khan, pemimpin dari Golden Horde, wilayah Mongol di Rusia, ternyata sudah masuk Islam. Berke Khan murka luar biasa waktu dengar Hulagu menghancurkan Baghdad dan membunuh khalifah. Dia bilang, Hulagu sudah menghancurkan kota-kota Islam dan membunuh jutaan orang. Aku akan menuntut balas. Jadi alih-alih fokus menyerang Mesir lagi, Hulagu malah terlibat perang saudara dengan Berke Khan. Inilah yang kita sebut sebagai keajaiban sejarah. Ain Jalut bukan cuma menghentikan pasukan Mongol di lapangan, tapi juga menjadi pemicu perpecahan yang bikin kekaisaran Mongol nggak pernah lagi bersatu secara utuh untuk menyerang wilayah Arab. Namun teman-teman, di tengah euforia kemenangan yang luar biasa ini, sebuah tragedi gelap justru terjadi di dalam barisan pemenang. Ini adalah bagian yang sangat ironis dari cerita kita. Sultan Qutus, sang pahlawan yang memimpin teriakan Wa Islama, sang penyelamat peradaban, ternyata nggak pernah sempat menikmati kemenangannya di Istana Kairo. Dalam perjalanan pulang dari Ain Jalut menuju Mesir, terjadi sebuah konspirasi. Baibars, jenderal jenius yang kita bahas tadi, merasa Qutus nggak menepati janji untuk memberinya kekuasaan atas kota Aleppo sebagai imbalan atas jasanya. Di tengah perkemahan saat mereka sedang berburu, Baibars dan beberapa emir lainnya melakukan aksi nekat. Hanya beberapa minggu setelah dia mengalahkan pasukan paling ditakuti di dunia, Sultan Qutus tewas dibunuh oleh orang-orangnya sendiri. Tragis banget kan? Orang yang gak bisa dibunuh oleh pedang Mongol justru tumbang oleh pengkhianatan teman seperjuangannya. Baibars kemudian naik tahta menjadi Sultan Mamluk yang baru. Meski caranya naik tahta sangat kontroversial, kita nggak bisa memungkiri kalau Baibars adalah sosok yang nantinya bakal benar-benar mengunci kemenangan Ain Jalut menjadi permanen.
Dia memperkuat militer Mesir, membangun sistem pos yang cepat, dan memastikan kalau Mongol nggak akan pernah lagi punya keberanian untuk menginjakkan kaki di Palestina. Batur Kanda, dari sini kita belajar satu hal penting. Sejarah itu nggak selalu hitam putih. Pahlawan besar bisa jatuh oleh ambisi temannya sendiri. Tapi yang jauh lebih penting adalah dampaknya bagi kita sekarang. Kalau saja hari itu Mamluk kalah, mungkin wajah dunia saat ini bakal beda total. Mungkin gak akan ada lagi peninggalan budaya Islam di Timur Tengah, dan sejarah peradaban manusia bakal terputus di abad ke-13. Ain Jalut adalah garis batas, sebuah momen di mana keberanian seorang budak berhasil mematahkan takdir yang katanya sudah digariskan oleh langit. Mitos itu sudah runtuh, dan sekarang dunia mulai melihat fajar yang baru. Lalu, apa warisan terbesar dari pertempuran ini bagi kita di masa depan? Dan bagaimana kita harus mengenang Ain Jalut setelah berabad-abad berlalu? Kita akan tutup perjalanan epik ini di bab terakhir. Teman-teman Batur Kanda, kita sudah menempuh perjalanan jauh dari padang rumput Mongolia, melewati reruntuhan Baghdad, hingga sampai di lembah kecil Ain Jalut. Sekarang, coba kita ambil napas dalam-dalam dan bayangkan satu pertanyaan besar. Apa jadinya kalau hari itu Qutuz dan Baibars kalah? Sejarah seringkali ditentukan oleh satu hari, satu keputusan, atau bahkan satu teriakan. Kalau saja Mamluk hancur di Ain Jalut, kemungkinan besar tidak akan ada lagi yang bisa menghentikan Mongol untuk masuk ke Afrika Utara. Kairo bakal bernasib sama seperti Baghdad, perpustakaannya dibakar, penduduknya habis. Setelah itu, jalur menuju Eropa melalui jalur selatan, Spanyol, akan terbuka lebar. Dunia Islam mungkin akan hilang dari peta sejarah, dan peradaban Barat pun mungkin tidak akan pernah mengalami renaissance karena putusnya transmisi ilmu pengetahuan dari dunia timur. Ain Jalut bukan cuma kemenangan militer, tapi ini adalah kemenangan harapan. Pertempuran ini membuktikan bahwa tidak ada kekuatan di dunia ini yang benar-benar tak terkalahkan. Sehebat apapun sebuah imperium, sekuat apapun sebuah rezim, mereka tetaplah manusia yang bisa salah, bisa takut, dan bisa kalah. Mamluk yang status awalnya adalah budak, memberikan pelajaran bagi seluruh dunia bahwa martabat dan keberanian bisa datang dari mana saja, bahkan dari mereka yang dulunya dianggap tidak punya apa-apa. Ada satu fakta menarik yang sering terlupakan, teman-teman. Di Ain Jalut, para ahli sejarah militer mencatat salah satu penggunaan awal meriam tangan atau mitfa oleh pasukan Mamluk. Mereka menggunakan bubuk mesiur dalam wadah bambu atau besi kecil untuk menakut-nakuti kuda Mongol. Jadi, Ain Jalut juga menjadi saksi transisi teknologi perang dunia dari era pedang dan panah murni menuju era bubuk mesiur. Setelah kemenangan ini, Kesultanan Mamluk berubah menjadi kekuatan dominan di Timur Tengah selama 250 tahun ke depan. Mereka menjadi pelindung kota-kota suci dan pusat bagi para ilmuwan, seniman, dan arsitek yang melarikan diri dari kehancuran di wilayah timur. Kairo tumbuh menjadi metropolis paling megah di dunia pada masanya, semuanya berkat tembok yang dibangun di Ain Jalut. Tapi pelajaran terbesar bagi kita di channel Batur Kanda bukan cuma soal angka tahun atau nama jenderal. Pelajarannya adalah soal persatuan di tengah krisis. Ingat nggak? Di bab 5 tadi kita bahas gimana Qutuz harus memaksa para emirnya untuk berhenti ketakutan. Ain Jalut mengajarkan kita bahwa musuh terbesar bukanlah Mongol yang ada di depan mata, melainkan rasa takut dan perpecahan yang ada di dalam hati kita sendiri. Begitu Mamluk bersatu, begitu mereka membuang ego faksi-faksinya, badai paling ngeri di abad itu pun berhasil mereka jinakan. Namun, sejarah juga memberi kita peringatan pahit lewat kematian Qutuz di tangan Baibars, bahwa kemenangan besar seringkali membawa godaan kekuasaan yang sama besarnya. Baibars memang menjadi sultan yang hebat. Dia membangun infrastruktur, memperkuat pertahanan, dan memastikan Mongol tidak pernah kembali. Tapi bayang-bayang cara dia naik tahta tetap menjadi catatan kelam. Ini mengingatkan kita bahwa manusia adalah makhluk yang kompleks, bisa menjadi pahlawan bagi peradaban, tapi juga bisa terjebak dalam ambisi pribadi. Kini lembah Ain Jalut sudah tenang, mata airnya masih mengalir, rumputnya masih hijau.
Kalau kalian berkunjung ke sana sekarang, mungkin tidak akan terlihat lagi sisa-sisa darah atau patahan pedang. Tapi ruh dari pertempuran itu tetap ada. Setiap kali kita menghadapi tantangan yang rasanya mustahil dikalahkan, setiap kali kita merasa kecil di hadapan kekuatan raksasa, ingatlah Ain Jalut. Ingatlah bahwa sebuah kelompok kecil yang berani, disiplin, dan memiliki keyakinan bisa mengubah arah sejarah dunia. Terima kasih teman-teman Batur Kanda sudah menyimak serial sejarah Ain Jalut ini dari awal sampai akhir. Cerita ini bukan cuma milik masa lalu, tapi milik kita semua sebagai pengingat bahwa di setiap zaman akan selalu ada badai yang datang dan akan selalu ada perisai yang bangkit. Gimana menurut kalian? Apakah Baibars tetap layak disebut pahlawan meski dia mengkhianati Qutuz? Atau menurut kalian adakah faktor lain yang bikin Mongol kalah selain strategi Mamluk? Yuk kita diskusi sehat di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe supaya kita terus bisa menggali harta karun sejarah yang luar biasa seperti ini. Saya pamit, tetaplah menjadi manusia yang belajar dari masa lalu untuk membangun masa depan. Sampai jumpa di cerita sejarah menarik berikutnya hanya di Batur Kanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.